السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulannya orang-orang yang bertakwa, bulan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kesempatan yang tidak terulang di bulan-bulan yang lainnya. Bulan inilah satu-satunya bulan setan-setan dibelenggu, diikat sehingga tidak leluasa untuk menggoda kita. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-sebenarnya, terutama berkaitan dengan interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim, Kitabullah Azza wa Jal, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna. Hendaknya kita memiliki perhatian yang besar berkaitan dengan Al-Quran tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran, sebagaimana kita sering mendengarkannya dari para ustadz dan kita membacanya dari Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan juga penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, petunjuk yang harusnya diamalkan oleh manusia. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat Al-Furqan, pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang iman, mana yang kufur. Hendaknya kita mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita harusnya memiliki perhatian, apalagi di bulan Ramadan ini. Maka kesuksesan di bulan Ramadan bisa kita lihat apakah nanti ketika Lebaran hari pertama, apakah kita masih peduli dengan Al-Quran atau tidak? Di bulan Syawal, apakah masih kita peduli untuk memegang Al-Quran lagi atau tidak? Ataukah kita hanya memegang Al-Quran itu ketika di bulan Ramadan saja, ketika menunggu sholat saja? Apakah perhatian kita hanya seperti itu? Kalau perhatian kita hanya seperti itu, maka sungguh rugilah kita, maka gagallah pendidikan Ramadan kita ini. Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mulia, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keterpurukan umatnya, keterpurukan kaumnya, sikap yang buruk mereka terhadap Al-Quranul Karim. Ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Rasulullah mengadu. Apakah kita termasuk yang diadukan oleh Rasulullah SAW? Apakah kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim? Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran itu. Kok bisa-bisanya Nabi SAW mengatakan bahwa Al-Quran ini akan ditinggalkan? Siapa yang meninggalkan? Yang pertama kali meninggalkannya adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin.
Dan kita jangan sampai mengikuti cara-cara mereka meninggalkan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman harus cinta Al-Quran, harus selalu memegang teguh Al-Quranul Karim, membacanya, memahaminya dan lain sebagainya. Ternyata orang-orang musyrik dahulu meninggalkan Al-Quran. Bagaimana cara meninggalkannya? Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tutup telinga, nggak mau dengar. Bahkan mereka mengatakan, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 29, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu kalau dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka mengatakan jangan dengerin Al-Qur'an ini. Jangan dengerin Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi hendaknya kalian buatlah hal-hal yang melalaikan. Buatlah hiruk-pikuk suara yang mengganggu biar kalian bisa menang. Jangan dengerin Al-Qur'an. Ini orang-orang kafir tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Dengerin aja nggak mau, apalagi memahami. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai kita benci terhadap bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim, cinta terhadap Al-Quranul Karim. Suka kalau ada orang membaca Al-Quranul Karim, dia dengarkan dengan baik, dia simak. Walaupun mungkin di awal nggak paham isinya, sudah yang penting dengerin sudah. Itu adalah sebab kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian di antara bentuk meninggalkan Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala adalah tarku ilmihi wa hifzihi. Enggak mau mempelajari Al-Quran, enggak mau menghafalkannya. Kita apakah mempelajari Al-Quran atau belum? Kita hendaknya harus mau. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita malas-malasan untuk datang ke TPA. Kalau taman pendidikan Al-Quran itu mayoritasnya hanya anak-anak SD saja, mari kita tingkatkan. Anak-anak SMP harus ada juga, SMA juga harus ada, orang-orang tua juga harus ada. Semuanya kita perlu untuk belajar Al-Quran. Kalau sudah pintar membaca Al-Qurannya lancar, silahkan mulai menghafalkan. Itu upaya kita biar kita tidak dianggap meninggalkan Al-Quran, biar kita tidak termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian termasuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau mengimaninya, dan bahkan tidak mau membenarkan apa yang di dalam Al-Quran itu tersebut. Ini orang-orang kafir. Kalau kita insya Allah semuanya beriman, kita insya Allah mengimani Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kita harus mengimani itu dan membenarkan apa yang ada di dalamnya. Ketika isinya berkaitan dengan surga, neraka, kenikmatan surga, kenikmatan surga di sana dan siksa-siksa neraka, maka kita imani itu semuanya. Terkait dengan para nabi dan rasul terdahulu kita imani. Terkait dengan hari kiamat kita imani. Terkait dengan nama-nama dan sifat Allah kita imani. Jangan sampai kita mengkufuri, karena bahaya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah pastikan mereka tidak masuk surga. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang berani untuk mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Quranul Karim, mereka sombong tidak mau menerima ayat-ayat Al-Quran, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada onta yang bisa masuk ke lubang jarum. Bayangkan, lubang jarum lubang yang sangat kecil. Adapun onta adalah hewan yang sangat besar. Tidak mungkin dia masuk ke dalam lubang jarum tersebut. Maka demikian pula orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran, dan mereka sombong terhadap Al-Quran tersebut, gak mau menerimanya, maka Allah pastikan gak bakal masuk ke dalam surga. Berarti dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita semuanya berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tarku tadabburihi wa tafahumihi. Tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mencoba untuk memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala 2 kali menegur kita dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi, tidak mau merenungi, tidak mau memahami kandungan isi Al-Quran?
Seandainya Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti ada kontradiksi di dalamnya. Tapi karena datangnya dari Allah, pasti semuanya membenarkan satu dengan yang lainnya. Tinggal kita mau memahami atau tidak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-fala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau memahami isi kandungan Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah dikunci sehingga tidak bisa memahaminya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus berusaha memahami. Kita Ramadan, khataman Al-Quran bagus. Lanjutkan dengan membaca terjemahnya. Lanjutkan dengan membaca tafsirnya. Lanjutkan dengan mendatangi kajian-kajian tafsir dari para ustadz-ustadz yang kompeten pada bidangnya. Pahami, biar kita paham iman yang benar itu seperti apa. Ibadah yang benar itu seperti apa. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang benar seperti apa. Itu harus kita pelajari. Untuk kita yang sudah dewasa, atau untuk anak-anak kita yang generasi muda ini. Generasi muda jangan sampai lalai dengan Al-Quran. Jangan sampai sibuk dengan gadgetnya. Jangan sampai sibuk dengan media sosialnya. Jangan sampai sibuk dengan game-gamenya. Apalagi hal-hal maksiat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah wa tarkul amali bihi wa imtithali awamirihi wa ijtinabi zawajirihi. Tidak mau mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Tidak mau menjalankan perintah-perintah yang dalam Al-Quran. Tidak mau meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran ini Allah turunkan untuk kita amalkan. Ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Anda ingin bahagia di dunia, amalkan Al-Quran. Anda ingin bahagia di akhirat, amalkan Al-Quran. Baik dalam hidup kita sendiri, pribadi kita, ataupun keluarga kita. Interaksi suami istri, kalau mau jadi sakinah, mawaddah, warahmah, amalkan Al-Quran. Pahami, sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran. Kalau ingin interaksi yang baik antara anak kepada orang tua agar berbakti, orang tua kepada anak agar mendidik dengan baik, ada dalam Al-Quran. Pelajari, amalkan kalau kita ingin bahagia. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mau mengikuti petunjukku ini, termasuk Al-Quran ini petunjuk Allah, maka dia tidak akan sesat, dia pula tidak akan sengsara. Berarti dia akan mendapatkan petunjuk dan dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Cuman masalahnya kita ini malas untuk mengamalkannya, malas untuk mempelajarinya, sibuk dengan dunia, tidak mau menyisihkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Ini PR besar umat kita, umat Islam. Kalau kita ingin kemajuan Islam, kejayaan Islam, kemenangan Islam dan kaum muslimin di atas muka bumi ini, pegang teguh Al-Quran. Bukan pegang mushafnya gini saja, tidak. Pelajari di dalamnya, pahami di dalamnya, amalkan dalam masyarakat kita, kehidupan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin yang terakhir, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah al-udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khudatin min ghairihi. Yaitu berpaling dari Al-Quran, gak senang dari Al-Quran, gak senang terhadap Al-Quran, tapi lebih senang untuk mendengarkan hal lain. Lebih senang untuk membaca syair-syair, lebih senang untuk mendengarkan musik-musik nyanyian. Dia malas membaca Al-Quran, malas menghafal Al-Quran, tapi kalau menghafal lagu semuanya hafal. Artis-artisnya dia hafal. Bagaimana kehidupan artisnya dia hafalin. Ini salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran. Gak mau membaca Al-Quran, gak mau mempelajari Al-Quran, gak mau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran, gak mau. Tapi kalau sama musik senang banget. Semua mau dari musik yang genrenya ini itu hafal semuanya. Siapa penyanyinya siapa, dari grup band apa hafal. Lah kalau kita masih kayak gini, berarti kita belum memegang teguh Al-Quran dengan baik. Berarti kita masih jauh dari Al-Quranul Karim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, sebagai cambuk cemeti untuk menasihati kita. Mungkin selama ini kita lalai,
Selama ini kita sangka membaca Al-Quran itu ya yang penting baca saja Ramadan doang. Tadarusan habis itu ba'da tarawih selesai itu tidur sudah. Enggak pernah kita perhatian lebih dari itu. Bahkan dalam bulan Ramadan pun kita kadang enggak khatam. Maka harus kita tingkatkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya, ayo pegang teguh Al-Quran. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan ini, ayo cintai Al-Quran dari sekarang. Mulai ya pelajari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita tegaskan sama-sama. Mari saya mengajak saya pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita ajak kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, dekatkan lagi kita terhadap Al-Quran. Jadikanlah diri kita ini cinta terhadap Al-Quran. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mari kita dengarkan agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkan dengan baik Al-Quran tersebut. Diamlah, tenanglah. Cermati apa yang Anda dengarkan itu agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, akan menolong kita semuanya kalau kita termasuk ashabil Qur'an, termasuk orang-orang yang senantiasa membaca, mencintai, mengamalkan, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang terpenting dari itu tadi, berusahalah untuk memahami. Mari kita pahami ayat-ayat Al-Quran. Dari Al-Fatihah coba kita pahami yang sering kita baca. Surat-surat pendek yang kita sering baca, kita hafal. Pahami dengan baik. Di situ ada akidah-akidah yang sangat luar biasa pentingnya bagi kita dan masyarakat kita. Berusahalah untuk membaca, istiqamah. Kalau Anda malas membaca, sekarang sudah banyak ustadz-ustadz mengajarkan kitab tafsir. Dengarkan ceramah-ceramah mereka. Pahami dengan baik dan benar. Dan yang terpenting setelah itu amalkan. Kalau ada perintah, jalankan sesuai kemampuan kita. Kalau ada larangan, langsung tinggalkan. Kalau ada tentang keimanan, imani dengan sekuat-kuatnya. Pegang teguh itu, Pak. Dengan itulah kita akan sempurna iman kita. Dengan itulah kita akan menjadi hamba Allah yang betul-betul cinta kepada firman-firman Allah Ta'ala. Allah akan kumpulkan kita nanti di padang mahsyar. Kalau kita cinta Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita, menolong kita. Dia akan mengatakan, ya Allah, dulu fulan ini telah membaca saya, mengamalkan saya setiap hari. Tolong dia, ampuni dia, sayangi dia, rahmati dia. Apalagi kalau Anda bisa menghafal Al-Quran sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau enggak sudah mentok otak kita untuk menghafal, itu sudah minimal cinta Al-Quran, baca terus. Semoga Anda termasuk sahibul Quran. Sahibul Quran itu temannya Al-Quran, yang cinta Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW menyatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil orang-orang yang cinta membaca Al-Quran, yang para penghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Ya, silahkan Anda baca, iqra', bacalah. Wartaqi, naiklah nanti. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana Anda di dunia membaca dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan Anda di surga nanti, derajatnya itu sampai batas ayat yang Anda baca saat itu. Subhanallah. Anda baca satu ayat, naik 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, terus sampai terakhir ayat yang Anda baca. Kalau Anda bisa menghafal satu Al-Quran full, itu ada 6.660 sekian ayat. Maka setinggi itu derajat kita. Dan di surga
Sebagaimana hotel-hotel di Indonesia atau di dunia ini, semakin tinggi bintangnya, tinggi pula, mahal pula harganya, banyak pula fasilitasnya. Demikian pula, semakin tinggi derajat kita di surga, semakin banyak pula fasilitasnya, kenikmatannya. Luar biasa, kita bisa menikmatinya. Dan itu kapan kita bisa pesannya? Tiketnya kapan? Sekarang, di dunia ini. Kesempatan untuk beramal. Nanti kalau kita sudah dijemput malaikat maut, sudah enggak ada kesempatan lagi. Maka marilah kita semangat, mumpung masih Allah berikan panjang umur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita dalam ketaatan. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berusahalah sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemampuan kita, kesungguhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يوم القيامة ولا تجعله حجة علينا يوم الحسرة والندامة. اللهم اجعلنا أصحاب القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.